Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 24 April 2025, 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta. Saudara, kebutuhan keempat kita yang terdalam adalah bahwa pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar tidak pernah sia-sia. Setiap khotbah dalam pemberitaan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Ayat 14 ini kalau kita kalimatkan ulang adalah karena Kristus telah dibangkitkan, maka pemberitaan kami tidak sia-sia. Nah, saudara, itu harus menjadi keyakinan yang sangat kuat dan penting sekali oleh seorang yang berdiri di mimbar saat dia berkhotbah. Itu harus menjadi keyakinan yang teguh dari seorang guru sekolah minggu. Itu harus menjadi keyakinan yang tidak goyah oleh seorang yang melakukan pemuridan. Itu harus menjadi iman bagi setiap orang yang bersaksi kepada orang lain. Bahwa pemberitaan kita tidak pernah sia-sia karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, semuanya menjadi sia-sia. Saudara, kebutuhan terdalam kita yang kelima adalah apa? Kita membutuhkan belas kasihan. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, di sini Paulus berkata secara negatif karena dosa-dosa kita. Dia tidak berkata negatif, saudara ya. Karena dosa-dosa kita maka membuat kita tidak layak dikasihani. Sebaliknya, saudara, dia berkata secara positif bahwa karena kebangkitan kita harus dan layak dikasihani. Karena kita adalah orang yang paling malang di dunia, paling sedih di dunia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka hidup kita ini, saudara ya, menyedihkan. Maka hidup baginya melakukan apa yang ia katakan, mengikuti kehendaknya, itu khayalan besar, saudara ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kita layak dikasihani, saudara ya, kita harus dikasihani sebagai orang gila yang hidup dengan halusinasi. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Namun karena ia telah dibangkitkan dan kita hidup memerintah dengan semua apa yang kita kerjakan, saudara ya, karena ia telah dibangkitkan. Kristus itu memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Semua ketaatan kita, semua kasih kita, semua penyangkalan diri kita bukan hanya tidak boleh atau tidak layak dikasihani, tetapi patut dikasihani. Dan dalam diri kita sebagai masing-masing individu, saudara ya, kita punya kerinduan agar hidup kita itu digunakan dengan baik, agar hidup kita bermakna dan berguna, agar kita tidak sampai akhir hidup kita berkata, semua sia-sia, hampa, tidak ada gunanya, tidak berguna, saudara ya. Itu sangat menyedihkan, saudara ya, sangat malang. Nah, oleh sebab itu Paulus mengatakan di kesimpulannya di pasal 15 ini apa, di ayat 58. Dia ngerti itu, saudara ya. Dia bilang, hendaklah kamu teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus. Tidak sia-sia, saudara ya. Itulah kerinduan hidup kita. Amin, saudara. Tapi Kristus telah bangkit dan segala sesuatu yang dilakukan dalam namanya dengan kekuatannya untuk kemuliaannya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi apa? Layak dikagumi, penting, berharga, dan bernilai kekal. Amin, saudara. Mari kita hidup demikian pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.